Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Gabriel Aura Novena Wibowo dengan NIM G0025019 dari kelompok SGD A3 akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum anatomi dinding abdomen, gaster, dan appendix. Yang pertama, Dava sudah maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro lebih sering berlatih angkat beban dan mempunyai perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sudah mempelajari anatomi abdomen. A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Pertama, kita masuk terlebih dahulu ke pembagian dinding abdomen anterolateral. Yang pertama, itu ada kulit. Jadi, kulit ini melekat pada struktur yang terletak di bagian bawah dengan longgar, kecuali pada bagian umbilikus. Selanjutnya ada fascia superficialis. Fascia superficialis ini dia punya lapisan yang berbeda dari lapisan di atas umbilikus dan di bawah umbilikus. Jadi dia hanya terdiri dari jaringan subkutan. Tapi di inferior bagian terdalam dari jaringan subkutan itu ada yang diperkuat oleh serat elastis dan serat kolagen. Makanya nanti dia punya dua lapisan, yaitu fascia Camper dan fascia scarpa. Untuk yang fascia Camper, dia ketebalannya itu bervariasi dan merupakan situs utama untuk penyimpanan lemak, sedangkan untuk fascia scarpa itu lebih tipis dan lebih sedikit atau bahkan tanpa lemak. Nah, pada pria, fascia superficialis ini akan berlanjut membentuk lapisan fascia khusus, dia isinya serabut-serabut otot polos, namanya fascia dartos. Sedangkan pada wanita, lapisan superficialis ini nanti bakal menjadi komponen labium majus pudenda. Berikut ada gambarnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke fascia profunda. Jadi fascia profunda ini dia tuh lapisan jaringan ikat tipis, dia menutupi muskulus dan letaknya itu tepat di bagian dalam fascia scarpa. Nah, pada flat muscle, fascia profundus ini akan menutupi pada fascia anterior dan posteriornya. Lanjut ke bagian muskuli at aponeurosis. Nah, jadi di sini itu dibagi menjadi dua, ada flat muscle dan vertical muscle. Untuk yang flat muscle itu ada musculus obliquus externus, nanti dia akan membentuk ligamen inguinal, lalu ada musculus obliquus internus dan musculus transversus. Lalu untuk yang vertical muscle itu nanti dia akan dibungkus oleh namanya vagina musculi recti. Nah, untuk yang vertical muscle ini terdiri dari musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, apa saja yang akan ada di dalam vagina musculi recti nanti? Itu ada musculus rectus abdominis, ada musculus pyramidalis, lalu ada arteri dan vena epigastrika superior serta inferior, lalu ada ujung terminal nervi intercostalis 6 sampai 11 dan nervus subcostalis. Selanjutnya ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini dia tuh adalah lapisan berkelanjutan dari fascia profunda. Nah, jadi itu nanti dia memagari cavitas abdominalis, lalu dia berlanjut ke cavitas pelvis. Dan dia itu paling terlihat di bagian sini. Jadi itu paling terlihat di bagian dalam musculus transversus abdominis. Next. Nah, selanjutnya ada fascia extraperitonealis. Nah, fascia extraperitonealis ini dia itu fungsinya untuk memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, biasanya itu terdiri dari berisi jaringan lemak. Nah, untuk fascia yang ke arah sisi anterior tubuh itu nanti bakal disebut dengan preperitoneal. Untuk yang ke arah sisi posterior tubuh disebutnya retroperitoneal. Nah, nanti dia akan terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Next. Lapisan yang terakhir untuk anterolateral itu ada peritoneum parietal. Nah, jadi peritoneum parietal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Nah, untuk yang peritoneum parietal, dia itu nanti melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen itu sendiri. Lalu untuk yang peritoneum visceral, dia itu bakal melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik yang hanya sebagian permukaan saja atau organ retroperitoneal, atau yang seluruh permukaan organ, atau organ
intraperitoneal. Nah, selanjutnya nanti itu lapisan peritoneum ini bakal membuat suatu rongga, itu disebut dengan cavum peritonei. Nah, cavum peritonei ini umumnya isinya itu ada sedikit cairan serosa. Nah, karena ada perputaran saat embrional, saat dewasa, cavum peritonei itu nggak lagi menjadi satu rongga yang utuh, tapi terpisah menjadi dua, yakni cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Nah, cavum peritonei mayor dan minor ini nantinya akan dihubungkan sama satu lubang namanya foramen epiploical lymphoid. Next. Kita beralih ke bagian dinding abdomen yang posterior. Nah, jadi ini lapisan-lapisannya itu perbedaan yang paling menonjol itu pada bagian muskulusnya. Jadi yang lapisan pertama itu ada kulit, lalu lapisan kedua ada fascia superficialis dorsi. Tapi di muskulus ini dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama itu ada musculus latimus dorsi, lalu lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis dan musculus erector spinae. Lalu ada musculus longissimus dorsi dan musculus serratus posterior inferior. Lalu untuk di lapisan ketiga ada musculus multifundus, musculus interspinalis dan musculus obliquus internus abdominis. Lalu untuk di lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis. Lalu di lapisan selanjutnya ada fascia extraperitonealis, dia di banyak jaringan lemak, lalu ada peritoneum parietal. Next, kita masuk ke sistem otot yang ada di abdomen. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya flat muscle dan vertical muscle. Untuk yang flat muscle itu ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus. Sedangkan untuk yang vertical muscle itu ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, arah serabutnya untuk yang musculus obliquus externus ini dia tuh arahnya inferomedial, jadi membentuk seperti huruf V. Nih, lalu untuk yang arah serabutnya musculus obliquus internus itu dia supermedial, jadi membentuk seperti huruf A. Nah, di bagian tengahnya itu terdapat namanya linea alba. Nah, linea alba ini merupakan garis berserat, dia adalah garis tengah tunggal di dinding perut anterior, dia itu dibentuk oleh perpaduan aponeurosis dari musculus obliquus internus, obliquus externus, dan musculus transversus abdominis. Nah, dia itu kan lapisan selubung rectus di medial octorectus abdominis bilateral, dan dia itu terbentang dari proses sipoideus sampai symphysis pubis. Nah, untuk yang umbilicus juga melewati linea alba. Lalu, yang ini musculus obliquus externus itu akan membentuk ligamen inguinal. Nah, ligamen inguinal itu apa? Yaitu adalah batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis. Nah, dia itu membentuk ligamentum inguinal dextra dan sinistra. Nah, jadi aponeurosis ini bakal berjalan dari spina iliaca anterior superior atau sias sampai tuberculum pubicum. Nah, dia akan melipat, nanti akan membentuk kanalis inguinalis. Nah, terus juga ada musculus pyramidalis di bagian sini. Nah, musculus pyramidalis ini dia tuh sangat kecil, jadi tidak semua orang punya. Jadi hanya sekitar 20% orang yang punya musculus ini. Lalu ada juga musculus rectus abdominis. Nah, ini dia akan berjalan secara vertikal. Ini musculus rectus abdominis. Dia itu berjalan secara vertikal di dinding abdomen anterior. Jumlahnya itu ada sepasang dan dipisahkan di sebelah dextra dan sinistra, dipisahkan oleh linea alba. Nah, musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi 3 segmen oleh intersectiones tendinae. Intersectiones tendinae ini. Jadi pertama ada yang terletak setinggi processus sipoideus, ada yang terletak setinggi umbilicus dan terletak di antara keduanya. Nah, otot itu musculus pyramidalis dan rectus abdominis itu akan dibungkus sama yang namanya vagina musculi recti abdominis. Nah, jadi itu dia membungkus musculus rectus abdominis. Next. Nah, kita masuk ke organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, jadi
Apa sih yang membedakan antara organ retroperitoneal dan intraperitoneal? Kita next. Nah, jadi organ intraperitoneal itu organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Organnya itu apa aja? Ada gaster, duodenum part superior, jejunum, ileum, appendix veriformis, kolom transversum, kolom sigmoidea, cauda pankreas, lien, dan hepar. Lalu apa sih organ retroperitoneal? Organ retroperitoneal itu adalah organ yang berada di luar kavitas peritoneumnya. Jadi yang dilapisi peritoneum itu hanya sebagian permukaan anteriornya, hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaannya seperti intraperitoneal. Nah, ada organ apa saja? Cara menghafalkannya itu yang mudah itu ada set Parker. Yang pertama itu ada suprarenal gland, aorta, duodenum, kecuali pars superiornya, lalu ada pankreas, kecuali caudanya, ada ureter, colon ascendens and descendens, kidney, esophagus, dan rectum. Next. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi, Rama gemar menonton Tan Boykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Nah, jadi kita mulai lebih dahulu ke anatomi gaster. Jadi yang pertama itu gaster terbagi menjadi 4 bagian. Ada fundus gastricum, pars cardiaca, corpus gastricum, dan pars pylorica. Pars cardiaca, lalu ini ada fundus gastricusnya, lalu ada corpus gastricum, dan ada pars pylorica. Nah, lalu untuk sphincternya itu ada 2, ada gastroesophageal sphincter atau LES, itu ada di bagian atas sini, dan juga ada musculosphincter pylori di bagian bawah sini. Next. Oh ya, untuk di corpus gastricum itu ada rugae atau plica gastrica yang seperti lipat-lipat ini, plica gastrica. Nah, lalu ada juga di gaster itu juga ada curvatura mayor dan minor. Nah, jadi curvatura mayor ini di bagian sini, dia itu nanti melekat dengan omentum maius, sedangkan curvatura minor yang ada di bagian dalam ini lebih kecil, itu akan melekat dengan omentum minus. Nah, lalu ini adalah susunan dinding gaster dari luar ke dalam. Yang pertama itu ada tunica serosa. Nah, ini nanti dia bakal berefleksi menjadi omentum minus ke arah hepar di bagian atas sini. Juga ada omentum maius yang ke arah kolon dan ileum dan diafragma. Selanjutnya ada tunica muscularis. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 3. Ada stratum longitudinum, stratum circularum, dan stratum oblique. Nah, yang stratum longitudinum itu dia nanti akan menembal dan membentuk ligamentum piloricum. Ini akan menebal. Nah, lalu untuk yang stratum circularum itu kan nanti dia pada daerah namanya duodenofiloricae di sini. Nah, itu dia akan menebal menjadi musculosphincter filorus. Sedangkan untuk yang stratum oblique, dia itu nanti karena dia ada di daerah curvatura minor, dia akan membentuk canales gastricus Waldeyer. Lalu juga ada selanjutnya itu ada susunan dinding tunica submucosa dan tunica mucosa. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yang terakhir, yaitu Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasanya nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam.
Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukuran. Jadi yang pertama akan dibahas tentang letak appendix. Jadi letak appendix itu ada 5. Yang pertama itu ada appendix retrosecal atau 11 o'clock. Dia itu terletak di bagian belakang sekum, mengarahnya ke bagian atas, dan dia itu merupakan bentuk yang paling umum. Nah, selanjutnya ada appendix post ilealis atau 1 or 2 o'clock. Nah, dia itu letaknya lebih mengarah ke kiri, dia di bagian belakangnya ilium dan mesenterium. Lalu ada juga appendix pelvicum atau 5 o'clock di bagian bawah sini yang berwarna kuning. Nah, ini tuh dia mengarah ke bawah, dia melewati psoas mayor, dan ujungnya itu lebih tepi di atas panggul bawah. Lalu ada appendix preileal atau 1 or 2 o'clock yang warna hijau ini. Nah, dia itu mengarahnya lebih ke kiri, tapi ada di depan ileum dan mesenterium. Sedangkan kalau yang post-ileal tadi kan dia berada di belakang ileum dan mesenterium. Sedangkan kalau yang pre-ileal ini ada di depannya ileum dan mesenterium. Lalu yang terakhir itu ada appendix subsecalis. Nah, dia itu terletak descendens ke bagian kaudal. Nah, seperti yang udah aku sebutkan tadi, bagian yang paling umum itu yang retrosekal. Dia posisinya itu ada di belakang sekum, mengarahnya itu ke bagian atas. Next. Nah, masuk ke cara pengukuran appendix. Jadi pengukuran appendix ini terbagi ada 2 cara. Yang pertama itu menurut garis Monro dan menurut garis Lange. Yang menurut garis Monro, seperti gambar pada di sini, jadi dia tuh garisnya diukurnya ditarik dari sias dextra ke bagian umbilikus. Nah, pangkal appendixnya itu nanti dia bakal berada di sepertiga lateral garis Monro picture atau yang disebut dengan titik McBurney di bagian sini. Nah, lalu bagaimana kalau menurut garis Lange? Nah, kalau menurut garis Lange itu diukurnya dari sias dextra sampai ke sias sinistra. Nah, nanti ujung appendix itu ada pada titik 1/6 lateral dextra. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan.